Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Video ini saya buat untuk proses pembelajaran fisiologi. Nah, teman-teman, sebelum diketahui, hari ini saya akan menyampaikan ada dua video. Yang pertama adalah video mengenai beberapa pertanyaan sudah teman-teman sampaikan di kolom presensi beberapa minggu kemarin dan eh, video pembelajaran selanjutnya atau materi selanjutnya. Langsung saja akan saya sampaikan berikut pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul di link presensi. Yang pertama dari Indira Pratiwi, kelas 1A, menanyakan kenapa kita harus menggunakan korslet atau sportif footbed seperti yang dikatakan Bapak di bidang itu. Sportif footbed ini tujuannya adalah untuk protektor atau penyeimbang pada bagian tubuh pada tulang belakang sehingga ketika aktivitas atau ketika melakukan olahraga bisa normal atau bisa terlindungi. Nah, terlindungi ini maksudnya apa? Supaya misalkan mengalami sebuah cedera atau sudah pernah mengalami cedera. Nah, ini ketika melakukan gerakan tidak lari saja sebenarnya, tapi seluruh aktivitas fisik bisa menggunakan sport ball ini yang tujuannya adalah untuk melindungi tulang belakang. Oke, lanjut dari Diar Ardianto, masih kelas 1A, proses mortalitas melalui organ apa saja? Nah, karena mortalitas ini adalah bantuan otot pada suatu eh, organ, dalam hal ini mungkin Mas eh, Diar Ardianto masih melihat pada materi sistem pencernaan ya hanya sifatnya di sistem pencernaannya saja. Jadi proses ini atau proses motilitas ini adalah proses bantuan otot kepada sistem pencernaan untuk mencerna makanan yang Anda konsumsi setiap hari. Gitu ya. Kemudian ada Aza Abu Mukhofin menanyakan, apakah ada yang lain Pak olahraga yang berefek pada pencernaan? Nah, apakah ada yang lain Pak efek pada pencernaan? Banyak. Jadi efek olahraga tidak hanya pada pencernaan. Mungkin seperti itu ya pertanyaannya ya. Eh, jadi olahraga itu nanti berefek pada seluruh sistem yang ada pada tubuh ya karena kita ini bicara di pencernaan maka efeknya ya pada pencernaan atau kita nanti di sistem pernafasan ya efeknya pada pernafasan seperti itu. Kemudian nah ini dari 1A masih Juan Farel Aziza Putra menanyakan benarkah olahraga harus saat perut kosong. Nah ini sebenarnya bukan perut kosong ya Mas Juan Farel. Yang dimaksudkan ini adalah proses olahraga itu boleh dilakukan ketika olahraga itu di sistem pencernaan tidak sedang mengalami kerja. Nah, seperti video saya itu menyampaikan bahwa ketika Anda sedang berolahraga, beraktivitas fisik, usahakan perut Anda tidak mengalami kerja. Yang artinya apa? Coba teman-teman lihat di kehidupan sehari-hari, banyak sekali sebelum olahraga itu 2 jam 1 jam sebelum olahraga ya itu suka mengkonsumsi makanan-makanan terutama yang sifatnya karbohidrat. Oh tujuannya biar tenaganya kuat. Nah ini malah keliru. Kalau konsumsinya 6 jam atau 4 jam sebelum pertandingan, nah ini diperbolehkan. Tapi kalau 1 jam, 2 jam ini nggak boleh. Perut harus sudah tidak mengalami kerja, maksudnya di situ bukan kosong. Nah, kalau kosong nanti Anda tidak memiliki energi. Nah, energi itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk penunjang aktivitasnya. Nah, mungkin teman-teman sudah mendapat informasi dari dosen ilmu gizi yang menyatakan jenis-jenis makanan yang dapat meningkatkan energi pada tubuh kita. Kemudian
belum ada. Apa sistem pencernaan apa ini Mas Arianto Rizky ya? Yang tanya yang jelas. Nah, ini sama Mas Dwi Nur Takdir ini tolong pertanyaan yang jelas. Kalau tidak ada pertanyaan kosongin. Kalau ingin pertanyaan tanya seperti Mas Juan Fare, Mas Aza, Aza ya, mohon maaf ya kalau ini ya. Mas Aza, Mbak Mas Dias, sorry Mas Diar, dan Mbak siapa tadi saya lupa. Seperti itu. Kalau ini apa, tanda apa seperti ini, kemudian belum ada, bisa mencatatkan absensi, tanya yang dimaksud dengan stage. Nah, stage itu kan sudah saya sampaikan di pembahasan di sistem pencernaan. Artinya bisa Anda cek di eh, materi saya ya apa itu yang dimaksud stage. Ya, di situ. Langsung saja ya kalau saya langsung saya yang lebar dari Zulfa Hapreda ini ya. Maaf. Zulfa Hapreda. Salah satu A menanyakan minuman apa yang harus kita hindari saat olahraga dan seperti apa minuman yang mengandung hipertonik. Nah, yang dihindari dulu. Nah, yang dihindari tolong teman-teman. Nah, misalkan eh, Anda melakukan aktivitas, tolong dijauhi minuman-minuman yang sifatnya kafein. Ya, teh juga seperti itu. Jadi, kenapa nggak boleh? Karena ketika Anda minum kafein, kerja jantung ini akan menguat, ya. Detaknya akan semakin tinggi. Ya memang jantung itu bekerja setiap hari, setiap detik, setiap menit. Tapi ketika Anda minum kafein, ritme jantungnya ini akan eh, cepat. Nah, ketika Anda melakukan olahraga, nah olahraga karena juga ketika olahraga, sistem jantungnya ini juga sangat cepat. Ketika sudah ada minum ini, semakin cepat, Anda melakukan olahraga semakin cepat, nah, nanti berakibat pada ritme jantung yang sangat tepat sehingga tubuh Anda mungkin ada yang bisa eh, melakukan atau mengadaptasi, tapi ada yang tidak. Nah, ada yang tidak ini bisa berakibat kematian seperti itu. Kemudian minum hipertonik ya, hipertonik ini mungkin kandungan-kandungan yang dapat meningkatkan kandungan sistem energi juga. Jadi intinya ini seperti minum-minuman isotonik, bisa saya sebutkan yang mereknya, atau minuman-minuman yang sifatnya tanpa tanpa pemanis. Nanti pemanisnya juga ya memang ada pemanis, tapi pemanisnya pemanis yang tidak buatan. Misalkan kalau teh, kalau es jeruk, nah itu bukan termasuk di proton. Manisnya ini sudah manis alami, tidak dibuat-buat seperti itu. Kemudian dari Zaki Taruna Fidian, bagaimana urutan pencernaan pada manusia? Ini semuanya sudah ada di sini, Mas. Anda bisa ngecek di slide saya ya. Anda bisa ngecek di slide saya ini sistem pencernaan di situ sudah saya sampaikan. Oh, oke, saya sampaikan aja kalau gitu. Jadi sistem pencernaan itu dimulai dari mulut, kemudian dimulai dari kerongkongan, kemudian proses di dalam usus, kemudian diproses juga di dalam ginjal. Nah, ginjal itu nanti sari-sari makanan akan dilepaskan ke seluruh tubuh. Seperti itu. Kemudian dari Ainul Mutakin, tanyakan mengapa kita kita kalau melakukan olahraga berlari menggunakan konslet. Nah, tadi sudah ya saya sampaikan ya di pertanyaan yang pertama. Tidak ada selesai ya. Oh iya. Nanti ini dari Mas Rafila Wira, Mas atau Mbak ya? Maaf. Rafila Wira Ariona 1D. Nyatakan maka treadmill adalah latihan berjalan atau berlari di atas mesin dengan mengikuti kecepatan. Apa maksudnya?
Apa ini maksudnya? Latihan treadmill ini apa? Maksudnya apa pertanyaan? Pertanyaannya kurang jelas ya, mohon maaf. Kemudian kelas 1D lagi dari Tri Puspitasari. Bagaimana terhindar dari gangguan pernapasan? Nah, terhindar dari gangguan pernapasan ini banyak sekali yang dapat dilakukan. Yang pertama, Anda bisa memastikan bahwa lingkungan Anda itu lingkungan yang sehat. Mohon maaf, beberapa dari kita mungkin hidup di alam atau daerah yang kualitas udaranya buruk. Ya. Entah itu Anda berada di sekitaran pabrik atau sekitaran perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan limbah yang dapat me- mengotori lingkungan, ya. Lingkungan itu tidak hanya misalkan membuang sampah di apa namanya di sungai atau di selokan atau sebagainya, tapi juga mengeluarkan asap sehingga teman-teman menghirupnya. Nah, ini bisa terjadi gangguan atau penyakit jika di sistem pernafasan. Juga kemarin teman-teman mengapa atau kok kita menggunakan masker? Nah, masker itu sifatnya adalah bentuknya mungkin beraneka macam ya, masker seperti masker saya seperti ini. Nah, tujuannya apa? Untuk bisa ketika Anda bernafas, ketika Anda seperti ini, tujuannya tubuh Anda sehingga proses bernafas, sehingga di sini ada saringan. Bisa saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya penyaringan sendiri sudah ada di pernapasan kita, tapi dengan menggunakan masker ini akan lebih tinggi. Jadi tidak hanya bulu yang melindungi dan udara yang masuk, tapi dengan masker ini juga lebih representatif lagi sehingga udara yang masuk kita jamin tidak ada bakteri atau penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita seperti itu. Kemudian fungsi rambut pada rongga hidung selain untuk menyaring kotoran terus jerawat dalam rongga hidung, apakah akibat kurang bersih atau karena hal lain? Waduh, lagi soal kecantikan gitu dari Mbak Rizka Angelita. Mungkin teman-teman pernah kalau saya tangkap dari pertanyaan ini mungkin dalam suatu kondisi hidung Anda mungkin eh, kayak ada tumor gitu ya. Tumor itu maksudnya adalah benjolan. Benjolan karena mungkin eh, infeksi atau mungkin eh, Anda keasikan mancing ya. Mancingnya di sini adalah mancing kotoran di hidung yang terlalu keras sehingga me- apa namanya menyakiti lubang hidung sehingga jadi infeksi. Nah, mungkin bukan hanya kurang bersih, tapi ya itu tadi Anda mungkin tidak berhati-hati ketika berhadapan atau beraktivitas dengan hidung Anda. Ketika Anda kayak tadi saya apa namanya membersihkan hidung, ya, kemudian eh, ada teman-teman yang suka mancing. Nah, ini tolong biasanya mancing itu kan asal masuk aja, nah, tidak dibersihkan tangannya. Nah, ini membawa penyakit ya, dan nanti dapat menjadi permasalahan pada lubang hidung Anda. Seperti itu. Kemudian satu D lagi dari Didik Dwi Cahyo menyatakan rumus rumus perhitungan untuk VO2 max tes lari 2 km. VO2 max ngetem satuan dalam menit. Dengan menggunakan tes lari aerobik 2,4 menit, ini kita bisa mengetahui kapasitas VO2 max yang sekaligus salah satu penentu tubuh kita bisa bekerja dalam waktu yang lama. Apa ini pertanyaan nih? Kamu tanya apa? Mas Didik Dwi Cahyo, kamu memberitahu atau memberi pertanyaan? Nah, ini nggak jelas sekali. Harvard Step Test adalah tes untuk mengukur kebugaran bangku atau platform yang bisa diinjak. Apa ini? Dari referee Evan Januari.
Aduh, saya hadir Pak, sapa iki? Bima Ihsanur. Wah, ini. Oh, bertanya nih. Izin bertanya Pak. Izin bertanya, pada bulan Ramadan ini begitu susah untuk atlet, pelatih dan pelatih mengatur jadwal untuk berlatih. Dikarenakan kita semua sedang berpuasa. Apakah ada jam tertentu atau atlet bisa melakukan kegiatannya karena klub saya sendiri berlatih setelah berpuasa. Apakah itu akan mengganggu pencernaan atau tidak? Sekian dan terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya dari Putri Reglita S. Nah, Put, iya. Saya nyebutnya Anda aja. Jadi sebenarnya kalau Anda berpuasa ini bukan menjadi halangan, tapi untuk saat ini eh, puasa itu menjadi suatu perdebatan, perdebatan saja. Karena apa? Karena memang kalau kita melihat dari orang-orang yang awam, orang-orang tidak banyak melakukan aktivitas atau mungkin aktivitasnya standar saja, ini juga berpuasa nggak ada masalahnya. Tapi Anda di sini dituntut untuk berpuasa dan melakukan aktivitas fisik. Sebenarnya bisa jalan-jalannya bagaimana? Dan disebutkan di situ latihannya hanya malam. Nah, Mbak atau Anda, eh, Anda bisa melakukan aktivitas itu di siang hari, di pagi hari. Asalkan yang pertama itu ada kuat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah intensitasnya. Intensitasnya kalau bisa ringan saja, ya pengkondisian. Disebutnya maaf, untuk apa namanya, untuk aktivitas ringan itu pengkondisian saja, sehingga tubuh Anda tidak tidak apa namanya, masih terjaga kebugarannya. Tapi sifatnya adalah ringan. Nah, ini yang tidak disukai karena apa? Pelatih sudah memiliki program tersendiri dan alhamdulillah puasanya itu cuma 30 hari sehingga mungkin dalam 30 hari ini program latihannya agak tidak sesuai karena itu tadi di pagi kita harus ringan, kemudian kenapa kok di malam? Ya memang di malam ketika Anda capek nanti bisa minum. Nah, tapi harus berhati-hati. Teman-teman, kalau misalkan Anda selesai buka, ya kemudian nah buka ini 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, 3 jam. Ini sebenarnya melakukan latihan, tapi jangan sampai Anda melakukan latihan sampai malam hari. Ya, karena jam biologis Anda ini juga sedang berputar. Karena kalau Anda latihan malam hari, efeknya sangat buruk sekali. Nanti sudah banyak penelitian yang mengkaji hal itu semuanya. Nah, mungkin seperti itu bisa menjawab. Karena dibagi apakah itu mengganggu pencernaan atau tidak. Nah, kalau mengganggu pencernaan yang tadi usahakan ketika Anda buka puasa, lakukan makanan yang mungkin memiliki karbohidrat yang rendah, walaupun itu sulit ya, karena nanti Anda akan merasakan kelaparan, merasakan apa namanya kurang tenaga, ada kurang mengkonsumsi yang karbohidrat. Nah, ini nanti bisa dialihkan dengan makanan-makanan yang seperti apa ya, snack yang memiliki karbohidrat rendah. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi kita sudah, itu ya. Dan dari 1D, Mas 1D Lukman Arya Pratama. Bagaimana pusat otak yang lebih tinggi dari refleks? Refleks. Herring Brewer dapat mengubah ventilasi. Wah, ini pertanyaan kelas tinggi. Bagaimana pusat otak? Nah, jadi pusat otak ini adalah yang mengaktifkan seluruh kerja bagian tubuh. Ya, seluruh kerja tubuh ini diberi difasilitasi oleh yang namanya sistem pusat otak. Sehingga ketika ventilasi ini adalah proses masuknya udara, sehingga nanti ketika proses penghirupan atau proses
Nah, penarikan oksigen ini sangat dipengaruhi oleh sistem pusat otak. Karena sistem pusat otak ini juga sangat memerlukan oksigen untuk melakukan kerjaan ya, seperti itu. Kemudian 1D Amelia Alvina Rahma. Bagaimana cara agar pernafasan kita tetap sehat dan tidak mudah terkena penyakit pernafasan? Nah, ini usahakan Anda hidup pada udara-udara yang bersih, menggunakan masker, dan yang paling penting adalah ketika ada kontak seperti memegang sistem 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 apa namanya sistem pernafasan ini harus dengan menggunakan tangan yang bersih atau menggunakan alat yang bersih. Dari Muhammad Teddy Film 1D, tes langkah Harvard dalam literatur ilmiah kadang-kadang disebut sebagai tes Broha, jenis tes stres jantung untuk mendeteksi dan mendiagnosis penyakit kardio. Oh, salah Mas. Bukan seperti itu. Bukan masalah kardiovaskuler. Nah, ini salah ya. Ini Anda saya luruskan dulu. Ini juga merupakan kemampuan kebugaran yang baik, kemampuan seseorang untuk pulih setelah ini juga merupakan pengukuran kebugaran yang baik dan kemampuan pulih berat dengan memeriksa tingkat pemutnya. Nah, apa pertanyaannya? Oke, ini banyak sekali yang keliru ya dari Muhammad Teddy Firmansyah. Anda harus Anda harus banyak mengkaji ya literatur. Ya, ini literatur mana juga yang mengatakan bahwa tes PROVA adalah tes stres jantung untuk mendeteksi kardiovaskular. Loh, ini bukan bukan mendeteksi penyakit jantung, Mas. Harvard test ini adalah untuk mendiagnosis atau menganalisis ukuran kapasitas oksigen yang ada di dalam tubuh Anda. Bukan jantung, bukan permasalahan jantung. Ya, misalkan penyakit jantung kamu berikan aktivitas fisik ya kemudian Mas. Seperti itu. Ya, ini salah. Ya, bukan untuk menyelesaikan penyakit kardiovaskuler, tapi untuk mengukur kapasitas paru itu sendiri. Kemudian juga pengukuran yang baik seorang untuk pulih setelah berlatih. Nah, ini bukan setelah kita mendiagnosis, menganalisis, kita dapat mengetahui yang semulanya ukuran berapa, kemudian cedera atau mungkin tidak banyak latihan, kemudian melakukan tes ini dapat diketahui, oh ternyata ada kenaikan, oh ternyata ada penurunan. Nah, seperti itu. Bukan berarti kayak tes ini nanti akan membaik. Ini salah seperti itu. Ya, tidak ada dari Mas Wahyu Alfian Nurdin. Menggunakan Melakukan dengan menggunakan mulut apakah bisa normal jika hidung kita terkena flu? Nah, teman-teman biasanya kalau pernafasan ini ada yang menggunakan hidung dan ada yang menggunakan paru, tapi sebaiknya menggunakan hidung ya, seperti itu. Kalau misalkan nggak mungkin, apa namanya, eh, mulut kita mengalami gangguan karena flu atau apa, masih kita bisa memudahkan untuk melakukan apa namanya pernapasan. Nah, ini mungkin hanya ada satu waktu saja yang mungkin menggunakan mode, tapi tidak mungkin selamanya kita menggunakan mode. Kemudian dari Firna Trihastanti dari pas 1D, mengapa frekuensi penampasan lebih cepat setelah berolahraga? Ya karena jantung Anda ini mengalami frekuensinya naik ketika Anda melakukan aktivitas fisik. Nah, tanpa sadar aktivitas jantung Anda ini ritmenya semakin tinggi, nah mengikuti. Nah, maka dari itu eh, diikuti juga sistem pernafasan. Karena apa? Karena eh, pacu dari jantung itu sendiri, sehingga membuat sistem pernafasan Anda ini menjadi kembang kempis atau mungkin menjadi eh, kelelahan akibat dari eh, olahraga tersebut. Muhammad Rivaldi dari kelas 2D. Benarkah olahraga harus pada saat perut kosong? Nah, ini soal sama. Ini sudah. Iqbal Bastomi, Prasensi 19, pengertian asal psikotes adalah subjek mengeluh.
Pedal sama 6 menit. Catatan bisa yang dipilih. Nanti lagi opsinya yang nopo neh dari Mas Iqbal. DE Automax dianggap sebagai salah satu ukuran terbaik di tes VO2 Max treadmill adalah adalah karena dilakukan di ruang Anda dapat melakukan apa pertanyaan ya Allah. Fata Brilliantino, apa saja fungsi umum dari sistem pencernaan? Untuk sistem pencernaan ya mungkin memproses eh, makanan yang Anda konsumsi, kemudian memilah-milah eh, memilah-milah makanan-makanan yang dikonsumsi yang baik untuk tubuh atau dapat dimanfaatkan untuk kebaikan tubuh itu sendiri. Kemudian 1D dari Mas Jauhar Andri, mengapa terkadang kita merasa sakit di perut ketika setelah makan besar atau kita berolahraga? Lalu kita ya itu tadi, karena perut yang sedang melakukan aktivitas melakukan pencernaan, Anda gunakan untuk aktivitas fisik, ya tadi seperti itu. Melakukan aktivitas fisik, kemudian Anda sedang melakukan, Anda sudah baru melakukan makan, maka eh, yang yang sebelumnya perut itu harus mencerna, harus memproses, nah Anda gunakan aktivitas fisik, maka ini tidak menjadi, maka yang harusnya, sorry, yang harusnya mencerna tadi ini tidak terjadi sehingga proses pencernaan itu mengakibat perut itu merasa sakit, perut itu merasa kram dan lain-lain. Paham? Wah, Mas Victor baru paham. Tidak ada apa fungsi bagian faring, nasofaring, orang faring, faring. Oh, wih, semua pertanyaan ini mungkin sudah ada di presensi saya ya, Adelia Karimila-Sari, ya. Semuanya sudah ada di sistem pencernaan atau slide sistem pencernaan, bisa Anda cek di situ. Saya sudah memberikan eh, ada laring, fungsi utamanya seperti apa, faring, trakea, bronkus, pernapasan dan lain-lainnya. Anda bisa membaca di situ. Ya, kalau di sini hanya ngetes saya ya, ya mengapa saya jawab? Karena di situ sudah ada jawabannya seperti itu. Sabikul Ihsan Zam. Daerah 1D. Latihan ini adalah latihan berjalan di atas mesin dengan mengikuti ritme jantung dan paru-paru. Oh, pertanyaannya nih. Oh, dari Abdillah Bayu Darmawan. Darmawan ya mungkin ini ya. Pada saat siklus hidung berlangsung, kenapa salah satu lubang hidung manusia tersumbat? Ya mungkin terkena flu atau terkena gangguan. Gangguan itu bisa penyakit ya, bisa karena sinus atau mungkin penyakit pada sistem pernapasan yang. Sebelum bertanya, saya ingin mengungkapkan bahwa pernapasan bagi atlet sangatlah penting. Bertahun-tahun saya menjadi seorang atlet, saya sangat menjaga kondisi pernapasan saya. Tetapi di lingkungan kampus banyak sekali yang merokok. Loh, ingin protes, tapi saya tidak berani. Namun, jika dibiarkan, pernapasan tidak terganggu juga. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita agar terhindar dari buruk bagi pernapasan. Apa solusi untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan dari Putri Regita Septian. Nah, Pustek kok ini. Oke, saya jawab. Jadi, teman-teman yang merokok ataupun tidak merokok, berarti ya, eh, saya membela teman-teman yang tidak merokok, bahwasannya Anda itu memiliki ruang tersendiri di kampus. Saya menghimbau sekali teman-teman tolong rokok itu di depan kelas. Ya, itu dulu. Ada kantin atau ada
space terbuka. Nah, di situ dimanfaatkan dan sebenarnya untuk space terbuka ini nggak boleh. Kita lihat bahwa di ruangan mall, maaf, di ruangan mall Anda diberikan ruang tersendiri untuk merokok. Ada bilik rokok yang Anda bisa manfaatkan. Kalau Anda pernah di suatu mall di Kediri, ya, Anda naik di lantai berapa itu yang ada lantai gamenya, nah itu ada sendiri untuk bilik rokok. Nah, Anda bisa memanfaatkan itu. Ya, kenapa kok ngerokok di mall nggak boleh? Satu, bisa mengganggu orang yang lain. Atau bahkan jika ada membawa puntung rokok tidak pada tempatnya, sehingga menyebabkan kebakaran. Nah, kehidupan sehari seperti itu sebenarnya. Ya, yang rokok ini harus harus sadar diri karena Anda bukan mayoritas. Ya, Anda kan ingin memanjakan mulut Anda nih, ya, memanjakan mulut Anda dengan mengkonsumsi rokok dan lainnya. Tapi tolong, ketika Anda kepingin eh, memuaskan mulut Anda, maka cari tempat. Ya, Anda bukan mayoritas di sini. Anda minoritas karena semuanya, baik itu kaum wanita ya pada umumnya, ataupun beberapa kaum laki-laki juga tidak banyak mengkonsumsi rokok. Dan Anda harus sendiri. Kalau misalkan Anda melihat bapak ibu dosen yang merokok, bapak-bapak dosen yang merokok, ya mungkin ya jangan ditiru saja, jangan ditiru. Misalkan Anda tahu Pak Sugito merokok di area kampus, mungkin Pak Sugito merokok kayak, ya udah Anda sendiri harus memiliki etika, memiliki kesadaran tersendiri. Ya wes lah, karena mungkin orang lebih tua, kita yang lebih muda sadar diri aja, kita harus cari tempat yang jangan mengganggu. Nah, secara Pak cukup itu saja akan saya berikan jawabannya. Kalau misalkan saya lebih lanjut lagi, saya akan kira saya membiayai teman-teman yang bukan, ya sorry, yang sedang merokok. Bagaimana cara meningkatkan kualitas paru-paru kita agar kita berolahraga tidak mudah kehabisan nafas? Seperti saat berenang misalnya. Nah, berenang itu kompleks ya, tidak hanya nafas saja yang kuat, diperlukan kontribusi kontribusi fisik yang baik juga. Teman-teman, nafas itu jangan dianalogikan kita kehabisan nafas, tapi bagaimana sistem aerobik kita ya, kalau kita sifatnya di renang, ini menjadi lebih kuat. Ya, teman-teman bisa memanfaatkan olahraga-olahraga yang meningkatkan aerobik, lari, seperti eh, angkat beban, ya dengan mungkin menerapkan disiplin peningkatan aerobik seperti itu juga bisa. Sehingga nanti yang kehabisan nafas ini tidak akan terjadi sebenarnya. Ini pertanyaan dari Hafid Taftazani kelas 1E. Franky Ardiansyah kelas 1E, bagaimana sistem pernapasan itu bekerja secara maksimal dan efisien? Secara maksimal dan efisien. Nggak bisa, Mas. Anda harus nafas juga nggak bisa. Ada yang orang bilang, bang hidungmu besar, harus nafasmu. Nah, ada seperti itu. Jadi, jangan dianalogikan bahwa nafas kita harus maksimal dan efisien. Tidak. Ya, ya kita harus meningkatkan sistem aerobik kita ketika kita bernafas sehingga kita tidak kemudian kehabisan ketika melakukan aktivitas tersebut. Terjadinya pilek, hidung tersumbat sebelah itu karena apa, Pak? Rizky Setiawan Asari kelas 1E. Yang pertama, mungkin ada bakteri ya, bakteri flu ini masuk ke dalam tubuh kita, kemudian tubuh kita merespon dengan adanya eh, penyakit flu, penyakit yang lainnya. Terus seperti itu adanya bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian intan bibi purwa juga sendiri. Jadi sistem pernafasan. Loh, ini sudah ada. Ya, teman-teman bisa membaca slide saya. Ini ngetes atau seperti apa. Saya tidak akan merespon karena semuanya sudah ada di eh, slide saya. Muhammad Zaki Kupon.
Kelas 1E. Mengapa karbon dioksida dalam alveolus perlu dikeluarkan? Kenapa karbon dioksida? Oh, alveolus itu adalah bagian terakhir ya. Maaf. Bagian terakhir kita ya, ketika oksigen kita ini sebelum masuk ke paru-paru. Nah, karbon dioksida ini adalah udara yang kotor, sehingga perlu dikeluarkan di dalam tubuh kita. Jadi seperti itu. Apa fungsi utama selaput lendir pada hidup? Itu tujuannya adalah untuk menyaring bakteri atau kotoran yang masuk ke dalam tubuh kita melalui udara itu sendiri. Dari pertanyaan Mas Muhammad Fikul, kemudian Mas Muhammad Irwin. Mengapa alveoli sangat penting bagi pernapasan manusia dan kenapa bernapas melalui mulut tidak baik, bukan tidak baik ya, memang tidak pada tempatnya. Alveoli penting ya karena ada satu kesatuan dari sistem pernafasan. Karena sebelum ke paru-paru ini harus tersaring dulu ke dalam alveolus atau alveoli untuk memastikan udara itu bersih dan dibawa ke paru-paru itu sendiri. Dari siapa namanya? Alfonda Steve Hikmah Aktora. Apakah apabila apabila wah ini bahasa Indonesia bagus sekali ya. Apakah apabila atlet yang merokok atau sering tidur malam akan mempengaruhi penurunan terhadap tidal udara atau menurunnya kapasitas paru? Bukan bukan anu ya, bukan kapasitas parunya, tapi merusak eh, bagian-bagian sistem pernapasan. Ya, mengapa kok ada yang merokok, ada yang ngapain? Bukan berarti jika nanti merokok, mulai pelatihan, sistem aerobikmu atau sistem oksigen yang ada dalam tubuh ini akan berkurang. Tidak. Tapi di sini efeknya adalah ketika eh, organ yang anda organ yang anda gunakan ketika proses pernafasan ini menjadi terganggu seperti itu. Terganggunya ini karena rusak ya. Kemudian Karisma Yogi, kenapa kita waktu mengalami flu, pilek, Mbah Yai hitung tersumbat? Apa itu? Mbah Yai, oh boleh. Mbah Yai hitung tersumbat sehingga kepala terasa pusing. Oke, mungkin ini banyaknya lendir ya, lendir yang ada di dalam sistem pernafasan kita. Ini membuat sistem saraf kita ini menjadi terganggu sehingga mengakibatkan efek seperti pusing dan gangguan pada kepala. Nizam Arofi kelas 1I. Bagaimana cara kerja sistem pernafasan pada manusia? Semuanya sudah ada di sini. Di slide saya, silahkan baca. Muhammad Hasbi, apakah saat melakukan serangkaian tes Max kita bagus? Apakah kemampuan paru-paru setiap individu bisa dikatakan bagus? Nah, VO2 Max ini dapat melihat volume oksigen Anda ini bagus atau tidak, ya, sehingga nanti menjadi kan dapat dianalisis sehingga nanti seperti apa. Misalkan seorang A ini adalah seorang atlet, kemudian di VO2 max, nah hasil VO2 max-nya ini akan dianalisis. Analisisnya dalam bentuk apa? Ya, nanti sesuai dengan karakteristik olahraga tersebut atau bukan. Jadi seperti itu. Muhammad Rizal Dwi Prasad hadir. Eling Galih Santoso, K1E. Apa fungsi utama selaput lendir pada hidung ya untuk melindungi atau untuk penyaring udara. Albert, kelas 1E, tes yang dilakukan dengan perjalanan tes ini adalah untuk di samping itu, Belga juga dapat Oppo, nggak ada nih pertanyaan. Dari Dwi Yudianto, sebutkan dan berikan contoh laring. Wah, contoh laring. Apa maksudmu ini? Berikan contoh laring. Contoh kok laring-laring itu ya cuma satu. Oh, ya, apa? Contoh laring. Enak ya pertanyaannya. Luki Budi Hartono. Tes yang dilakukan dengan cara bersama ini sama nih, sama yang di atas ini. Sama Albert. Albert sama Lucky ini mungkin presensinya sama atau satu orang. Pacaran mungkin ya, Lucky sama Albert ya. Ya, diabsenkan mungkin seperti itu. Set kodos. Bagus Mirza Kurniawan, 1E. Metode Kopertus merupakan salah satu
Apa pertanyaan nih? Federico Luis Eka. Apa, Mas? Muhammad Fikrul. Apa, Mas? Ya Allah, sudah pertanyaan malah membuat narasi. Ini gimana ini? Tolong ya, Anda manusia atau bukan? Memahami kalimat atau tidak bisa. Suruh buat pertanyaan malah membuat narasi. Ya, Mas Albert, Mas Dani, Mas Bagus Mirza, Mas Federico, Muhammad Fikrul, Dekla Denada, Aminuddin Dwi Cah, Delis Adelia, April, Bagus Susanto, Hafid Syahrul Mufaza. Oh, ini sama juga. Ini pacaran ya. Hafid Syahrul Mufaza sama M. Iqbal Fauzan. Wah, pacaran yang dua. Narasinya sama. Harisuddin Jamhari. Ini pertanyaannya bukan pertanyaan ya, tapi narasi. Tolong Anda memahami. Kalau Anda nggak serius, ya sudah nggak usah presensi, nggak usah eh melakukan perkuliahan ya. Langsung aja ketemu saya, Pak. Saya nggak mau kuliah, itu aja nggak masalah. Ya, kalau Anda pengen presensi saya, ya buat apa? Seperti itu. Hafid Fadli Ramadan, Ramadan ya. Maaf. Kelas 1E, bagaimana peran fisiologi tumbuhan bagi kehidupan? Nah, ini saya tidak tidak membahas ya, karena bagian kita adalah tubuh manusia ya. Ini di luar konteks atau di luar pembahasan kita. Mohon maaf. Wah, ini bukan pertanyaan dari Jerry Arianto, Jeffrey Ardianto. S. Nah, tapi apa? Ya Allah. Daripada Anda nulis kayak gini nggak nenas, mending nggak usah kuliah aja, Mas Muhammad Abdillah Hilmi. Pengertian apa itu metode Kupertes? Apa maksudmu? Ya, Kupertes itu salah satu tes yang ada untuk mengukur VO2 max. Gitu aja sahabat saya ya. Kemudian dari Vitrum, Vini, satu E. Ini bukan pertanyaan juga. Ini juga bukan pertanyaan juga. Rohana Ananta. Ini gak serius ini. Oke, itu saja untuk slide untuk video pertama ini. Jadi banyak sekali pertanyaan juga tidak masuk akal ya. Masuk akalnya karena tidak masuk akal karena membuat narasi bukan membuat pertanyaan ya. Atau mungkin Anda tidak paham bagaimana membuat pertanyaan. Nah, ini nanti bisa ngobrol dengan dosen bahasa Indonesia. Oke, saya tutup untuk video yang pertama ini. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut ke video yang kedua. Terima kasih.